Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara podcast Ngopi Jawara, ngobrol pintar bersama para jawara. Tapi yang hadir sekarang ini bukan para jawara, tapi wanita-wanita muda cantik Gen Z. Ya, yang sedang pada magang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Oke, pertama saya mau kenalan dulu sama wanita-wanita cantik ini. Kita kenalan dulu sama yang pertama, dengan Mbak siapa? Halo, aku Diva Balkia dari FHUI. FHUI, Eva Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya. Depok. Iya. Depok beneran. Betul. Depok atau Jakarta? UI. Depok dong. Benar, bukan Jakarta. Tapi terkenalnya UI itu Jakarta loh. Ah itu kurang buka Google Maps kali ya. Iya. UI kan gede ya? Gede banget gak? Gede banget. Parah, gede banget. Udah keliling belum? Udah dong. Naik apa? Naik mobil, naik motor. Enggak naik bis kuning. Belum naik bis kuning, sun kali ya. Masa anak UI belum pernah naik bis kuning? Oh, Gen Z ya, malu ya naik bis ya, Gen Z ya. Gen Z gak pernah naik bis kota soalnya ya? Enggak dong, justru sekarang tuh Gen Z atau generasi muda tuh banyak banget yang naik transportasi umum. Cuman aku belum kesampaian. Benar masa? Iya benar. Kata siapa? Teman-teman aku banyak nih, teman-teman FHUI ini pasti pada naik transportasi umum. Bikun apa aja? Bikun ya? Iya. Oh, singkatnya Bikun ya? Sekarang tapi udah AC ya? Mobilnya Udah dong, udah bagus. udah bukan kayak Metro Mini lagi ya? Enggak dong. Yang dulu nggak ada AC-nya, panas gitu. Ya dong, udah bagus banget. Yellow jacket? Iya. Mobilnya? Enggak dong. Enggak juga? Enggak. Ini berarti nggak ngikutin zaman, berarti nggak pamer gitu, we are yellow jacket. Iya, stiker. Bahkan yang anak UI aja tuh pasti beli stikernya tuh buat pamer doang, buat di mobil lagi ambil yellow jacket tuh. Enggak sih. Bangga banget ya pakai helm motor UI ya? Alhamdulillah bangga. Cuman Punya- nggak pasang stiker sih. Ya, punya Iya. bio Instagram. Ada dong. Enggak Ayo, dong. ayo bio. Nggak ada bio Instagram. Nggak ada. Eva UI pasti. Teman-teman banyak, tapi saya Enggak. Itu Oh, enggak refleksi FOI, tapi yellow jacket. Enggak. Enggak dong. Bener. Enggak dong. Bener dong. Enggak itu ya, enggak pasang-pasang gitu ya. Enggak dong. Kan biasanya anak UI kan Iya. Instagramnya udah pasti bionya. Iya, banyak Pasti. banyak banget. Gak apa-apa, bagus. Emang bagus, saya bilang sampai yang bilang jelek. Bapak, oh enggak ya? Kok saya nanti saya diserang sama alumni. Mbak, saya cuma alumni Gundar, debat sama mereka, saya kalah, Mbak. Gundar cuma tetangga doang masalahnya. Gak apa-apa. Mbak, mohon maaf ya. Tadi dulu ya, Mbak ya. Baru satu dulu nih, Mbak. Baru mau diajak ngobrol yang lainnya nih. Nah, Oke. Mbak Diva tadi ya? Iya, Mbak Diva. Oh, Diva, iya. Mbak yang ini dulu aja. Mbaknya ngeliat saya mulu, jangan lihat saya mulu dong, Mas. Saya malu. Kan gak enak masalahnya. Aduh. Oke, halo semuanya. Belum bisa ngomong. Sabar. Saya belum suruh ngomong, tadi dulu sabar, Mbak. Mbaknya namanya siapa? Putri Mbaknya dari mana? dari Univnya, Iya, maksudnya dari universitas mana? dari Mbak, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Ponorogo itu di mana? di Semarang. Ponorogo, di Semarang. Ngapain Mbak kesini, Mbak? Karena orang sini. Ada orang sini. Kalau Mbaknya? Oke, aku Yolanda Sasikirana, sama nih dari Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum. Sekelas Juga. nanti. Ada beberapa yang sekelas. Temenan berarti ya? Iya. Apa musuhan di sana? Nggak ketemu? Kita bestie. Ya, kamu bestie aku deh. Iya. Bestie. Makasih. Dia bestie satu-satu. Kita Depok. Iya. Depok Pride. Yoi. Gundar. Mantap. UI, Depok Pride. Mereka unik boleh. Kita ngadu aja pengadu ilmu apa sekarang nih, masa podcast nih. Aduh, jangan dong. Sehat-sehat semua, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Nih, kenapa sih Mbak mau magang di sini nih? Aku mau dari mulai Mbak Yolanda dulu. Oke, kenapa sih mau magang di sini tuh karena pengen cari yang pertama itu kan Iya. pengen cari pengalaman kayak gimana sih Kemenkumham itu berjalannya, apa cara kerjanya, terus juga ingin menambah relasi karena kan kalau misalkan kita magang di sini tuh pasti kita temu anak magang dari universitas lain, Universitas Indonesia, ada Untirta, dan juga mungkin ya itu apa ketemu dengan relasi yang mana itu pegawai di sini. Oh, relasi ya. Emang sih kalau emang paling mahal itu kalau di dunia kerja itu ada relasi sebenarnya. Kalau kita punya relasi yang luas, pasti kita akan kemana aja mudah.
dibanding kita hidup sendirian, kita nggak punya relasi susah banget. Nah, kalau Mbak Putri lihatnya ke kamera Mbak Putri, saya juga jadi gagal fokus nih. Aduh, Kalau saya yang pertama sebenarnya untuk ngisi waktu luang di liburan aja sih. Oh lagi liburan? Iya, libur semester. Libur semester ya? Oh, enak ya kalau ada libur semester ya? Iya. Nah, kita kerja nggak ada libur Kan semester lumayan. soalnya nih. Iya, 2 bulan kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya Gabut. ngapain ya? Iya. Gabut gitu Gabut, ya. di rumah. Jadi kita nyoba untuk magang. Magang. Yang kedua, ya relasi juga sih sama, karena ya nggak sengaja juga ternyata kan di sini ada yang alumni Undip juga pegawai di sini, jadi bisa kenal. Bisa kenal juga ya? Iya. Oh, alumni Undip juga ya? Iya. Nah, kebetulan juga di sini emang saya punya temen emang alumni Undip. Ya berarti Di- apa ya? Saya mengakui dia teman, tapi dia tidak tahu udah mengakui teman apa kagak ke saya ya. Biasanya sih kagak ada yang mau mengakui saya teman masalahnya. Di sini ternyata pada menjauh dari saya. Banyak tanya juga gak? Boleh? Boleh? Iya. Tanya, jadi langsung jawab aja berarti. Saya jawab ya. Ya mungkin kalau saya kurang lebih sama sih kayak Yolanda dan Putri juga. Yang pertama belajar, Iya. pengen tahu gimana sih lingkungan kerja di sini. Dan mungkin point out dari Yolanda juga tentang relasi. Beberapa kali aku ada kegiatan di sini, Iya. ketemu alumni sama FHUI juga, dan mereka udah yang jadi notaris, jadi lawyer, Wow. dan jadi banyak curi-curi waktu untuk sharing lah pas lagi ada kegiatan. Itu manfaat banget sih. Berarti nanti kalau 2 lulus bisa nyari kerja jalur dalam. Iya. Bisa Jalur dalam. Bisa jadi kan kita nggak ada yang tahu ya kalau ke depan gimana. Iya, bisa nyari kerja di ini ya, lebih mudah gitu ya. Iya, amin. Amin. Nah, ngomong soal hukum, berarti ngambilnya pidana atau perdata? Perdata sih. Kalau banyak? Perdata. Tapi untuk saat ini belum ambil penjurusan sih. Belum ambil. Kalau Mbak Putri Sama. sama juga. Mbak Putri kalau senyum saya juga agak grogi loh, Mas. Saya agak grogi loh kalau senyum ke saya loh, masalahnya loh. Aduh. Senyum jahat ya? Enggak, iya, mukanya tuh sih agak sinis. Kayak mau gimana gitu, Pak. Saya baik loh, Mbak, masalahnya loh, Mbak. Kayaknya punya dendam pribadi nih, Mbak. Kenapa ngambil perdata? Yang pertama emang karena ada cita-cita ya untuk jadi lawyer di ranah perdata di perusahaan dan sebagainya. Itu kan erat banget kaitannya sama perdata. Mungkin nanti mau ambil ekonomi juga sih, jadi biar lebih match aja. Lebih matching. Oh, Iya. berarti mau jadi legal officer ya berarti ya? Iya. Legal officer di Itu- satu perusahaan. Ya itu boleh. Boleh. Apa yang misalkan satu perusahaan apa yang mau di ini? Kalau untuk perusahaan sendiri belum ada target sih. Kalau sekarang menargetnya tuh lebih ke law firm. Oh, law firm dulu. Law firm dulu, iya. Mau gabung sama ini? Siapa? Sama siapa? Siapa namanya? Yang terkenal itu yang cincinnya banyak itu? Oh, Pak Hotman. Hotman ya begini-gini terus nih, begini-gini terus. Hotman kan juga perdata kan ya banyaknya ya? Iya, banyaknya Pak Apa mau Hotman. gabung sama Hotman? Oh, itu menarik juga sih, boleh. Capaian? Ya, boleh lah itu sama Pak Hotman ya, Pak Hotman. Mungkin Pak Hotman ya, teman aja. Nongkrongnya di Kopi Joni nanti. Iya, harusnya kayak gitu. Ada Kopi Joni Serang kok tuh, tapi nggak tahu nih pernah Udah bisa ada, sepi, udah sepi ya. udah sepi. Pak Hotman juga kayaknya nggak pernah kesini nih, kayaknya Kopi Joni Serang nih. Kalau mbaknya apa? Karena Perdata. ya itu dari kecil juga emang udah pengen jadi notaris kan, jadi mau nggak mau ya memang harus masuk ke bidang perdata, hukum perdata gitu. Enggak, dari kecil. Biasanya kecil itu saya cita-cita tuh polisi, Dokter gigi. pilot, dokter, presiden, tentara. Ada loh cita-cita dari kecil notaris loh. Karena ayah aku juga notaris, jadi Oh. dari kecil udah pengen Notaris di mana? seperti ayah. Di Rangkas, Oh, berarti mbaknya mau notaris di mana? di Rangkas nerusin sih. Ngurusin aja. Oh, mau ngurusin punya orang tua. Oh, udah lama berarti? Udah. Udah lama. Kalau Mbak Putri, kenapa ngambil perdata? Sama, kurang lebih karena emang pengen jadi notaris juga sih, cuma nggak dari kecil. Enggak dari kecil. Beda. Dari kecil ya. Cuman dia di dulu. Saya baru dengar orang-orang cita-cita jadi notaris dari kecil loh. Biasanya mau jadi pilot gitu loh. Ada cita-cita dari notaris dari kecil. Kenapa enggak? Maksudnya mau jadi notaris kenapa emangnya? Karena orang tua juga notaris. Oh, gitu. notaris juga. Di mana? Di Serang. Oh, di Serang. Enggak, mbaknya bukan notaris atau bapaknya bukan notaris? Enggak, tapi bapak saya polisi, jadi masih berkaitan juga. Bapaknya polisi. Aduh. Kamu jaga sikap lo. Polisi di mana? Di Polda Banten. Oh, Polda Banten lagi. Pak,
Izin ya Pak ya. Nggak ada apa-apain Pak anaknya Pak. Takutnya bapaknya nonton nyamperin ke sini kita. Izin Pak ya. Anaknya ada apa-apain. Aman kok Pak, habis ini pulang nyampe rumah aman Pak. Kasih tahu nggak kalau kita dipaksa? Kasih nggak kalau kita dipaksa? Jangan dong. Jangan dong gitu Pak. Kita ditarik-tarik ya teman-teman. Waduh. Nggak biar sharing juga. Iya, nggak apa-apa. Keren. Iya. Berarti mau jadi dua orang, mau jadi notaris, satu mau jadi lawyer officer. Iya, jadi lawyer aja. Apa yang Anda ketahui tentang Kemenkumham sebelum masuk ke Kemenkumham? Mungkin di awal Kemenkumham itu mengenai ada imigrasi. Itu udah tahu tapi dari awal? Iya, dan mungkin lapas karena bersebelahan gitu ya. Tahu tapi dari awal? Apa yang udah tahu sebelum tahu tentang imigrasi dan lapas itu sebelum magang? Sebelum, tapi tahunya cuma Iya, in general aja gitu. In general aja. In Iya general. paling kayak gitu-gitu, kayak migrasi itu Oh. tahu. Terus sama notaris kan di sini. Oh, ya notaris, ya wajar Dan karena berhubungan. notaris. Wajar kalau itu. Kalau Mbak Ya ini, Mbak Dipanya, awal tahu gak tentang Kemenkumham itu sebelum magang? Tahu tapi mungkin nggak yang semendalam itu ya pengetahuannya, cuman untuk dasar-dasarnya tahu. Yang pasti dari namanya aja udah ketahuan dong. Iya. Menteri Hukum dan HAM Iya. itu pasti emang mengurus mengenai kayak hukum di Indonesia, kayak regulasi. Ya makanya kan kalian ini mahasiswa hukum nih. Iya. Kemenkumham ini adalah payungnya kalian nih. Payungnya kalian nih. Kalau kalian tidak tahu kayaknya ini banget apa namanya? Iya. Apa lucu aja gitu, apa kitanya yang kurang sosialisasi tentang Kemenkumham itu sendiri. Kita kan sebagai instansi sekarang sudah berbenah lah kita lah, tidak seperti dulu yang tidak mempublikasikan tentang Kemenkumham itu sendiri. Kan banyak orang-orang juga yang mungkin ya termasuk teman-teman adik-adik kan kakaknya tua sayanya masalahnya teman-teman sekalian yang informasi tentang Kemenkumham itu memang masih belum masif menyebar di teman-teman sampai ke kalangan mahasiswa. Mungkin informasi ya hanya dibutuhkan bertata ya sama notaris ya biasanya. Notaris pasti kan udah tahu sendiri kan, makanya itu. Ini juga pasti notaris juga tahu karena orang tua kan. Coba kalau orang tua yang bukan notaris, mungkin nggak tahu. Mungkin nggak tahu tentang Kemenkumham juga. Ya, mungkin kalau saya karena mungkin di kampus sering ngangkat tentang HAM kali, jadi banyak ya maksudnya kita pasti banyak cari research dan banyak buka site ya Kemenkumham, jadi ya kita udah tahu lah sedikit banyak, cuman mungkin untuk yang sangat mendetail itu belum. Apa yang kalian dapatkan di Kemenkumham selama kalian magang? Aku dari Mbak Yola dulu. Oke, yang didapat itu kan sempat juga kita ikut tadi aja barusan aku ikut sosialisasi jadi ikut sosialisasi tentang materi mengenai kekayaan intelektual. Nah tentunya kan jadi kita jadi lebih tahu lah ngisi materi? Bukan, jadi ada ikut doang? Ikut sosialisasi. Jadi ada ilmu baru tentang kekayaan intelektual. Iya. Apa yang Mbak tahu tentang kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu tadi membahas tentang hak merek, hak cipta, paten, dan lain sebagainya gitu. Dulu emang di kampus nggak dipelajarin? Dipelajarin, cuman jadi ingat lagi lebih gitu. Ingat soalnya lagi. Kan kemarin agak lupa ya. Jadi kayak ini. Kalau Mbak Putri, apa yang Mbak dapatin selama magang di sini, Mbak? Selama magang di sini ya itu dapetnya tuh karena kita ikut dinas luar kan, ikut dinas luar, jadi kayak tahu oh gini loh praktiknya. Waktu itu kan sempat ikut AHU ya. Terus ikut ngecek berkas, ngecek lokasi alamat orang yang mau pindah warga negara. Ikut apa aja kemarin pas lagi sosialisasi itu? Iya, ikut ngecek alamat. Alamatnya benar atau enggak, sesuai dengan berkas yang dikirim atau enggak, sama ngecek ini sih alamat sih. Alamat. Langsung ini aja langsung terjun ke lapangan ya. Berarti ya pengecekan ini survei ya. Iya, survei. Survei langsung tentang kalau orang yang mau dilantik jadi warga negara Indonesia ya. Ternyata emang kan tidak semudah itu orang luar negeri menjadi warga negara Indonesia kan. Harus. Ya. Orang kan berarti gampang aja tinggal orang luar negeri mau jadi warga Indonesia tinggal daftar aja mungkin, tapi ada proses survei. Mungkin itu yang menjadi informasi yang berbeda yang Mbak Putri baru ketahui. Kalau Mbak Diva apa?
Yang didapat selama ini sih, aku jadi tahu ya kayak apa aja yang dikerjain di kantor dan gimana kegiatannya dan ternyata banyak juga ya dinas luarnya karena memang Bapak Ibu di Kanwil ini memang aktif untuk sosialisasi gitu-gitu. Jadi itu sih mungkin yang jadi ilmu tambahan buat aku dan kayak sempat juga dikasih tugas untuk bikin leaflet, terus juga konten-konten untuk penyuluhan tentang hukum. Konten-konten gue. Jadi masuk humas aja kalau itu pakai sama saya. Ganti teman saya yang di sana tuh, yang masuk humas aja kalau bikin leaflet mah. Tapi itu emang sebelumnya pernah ngelakuin bikin leaflet gitu bagaimana? Kalau untuk bikin leaflet ini pertama kalinya sih, karena ya sebelumnya belum pernah ya, paling poster. Jadi melakukan penyuluhan hukum melalui leaflet baru pertama kali. Iya. Kalau dari kacamata kalian ya, Kemenkumham ini apa yang harus diperbaiki? Dari kacamata kalian sebagai mahasiswa. Oke, aku dari mulai Madifa dulu. Iya, mungkin untuk hal yang diperbaiki ya, mungkin ini aja kali ya Pak, berhubungan sama dengan apa namanya topik tugas akhir magang kita. Oh ya, boleh. Iya, kan emang ada tugas apa emangnya? Iya, kita ada tugas untuk istilahnya seperti mengamati Kemenkumham. Terus? Dan nanti mungkin diberi saran dan masukan gitu. Oh, oke. Untuk Kemenkumham ke depannya. Nah, ada sih dari situ. Emang tugas dari siapa emangnya? Udah kayak enak sekolah dikasih tugas. Kalian magang dikasih tugas. Emang tugas dari siapa? Dari Pak Kakanwil, Pak Tejo. Mohon maaf Pak, izin Pak. Dari Bapak ternyata Pak. Saya nggak tahu Pak Kanwil nyuruh. Iya. Berarti kalian magang tapi tetap dikasih tugas ya? Berarti kalian bukan yang magang dicuekin gitu ya? Iya, ada tugas. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu memberi saran dan masukan berarti kan saran dan masukan terhadap Kemenkumham, terutama di Kanwil Banten ini. Oke. Betul. Kalian bertiga, semuanya apa sendiri? Kita satu kelompok. Satu kelompok. Iya. Saya tadi belum bahas tentang apa? Kita bahas tentang bantuan hukum. Bantuan hukum. Iya. Emang kalian pernah di situ? Maksudnya pernah magang di situ? Iya pernah. Siapa yang pernah? Aku dan Yolanda. Pak Putri magang di mana? Di AHU sama KI. Sama KI aja, nggak pernah ke bantuan hukum. Tapi suka ya sih nyuri waktu. Iya, jalan-jalan. Kalian tuh apa yang kalian dapetin tentang bantuan hukum? Oke, bantuan hukum itu memberi layanan bantuan hukum untuk membantu orang-orang tertentu yang mungkin tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di persidangan pada saat proses perkara yang bersangkutan. Gitu deh. Terkait bantuan hukum, apa yang kalian berikan saran? Ini saran nih, saya mau nanya nih. Saran satu kelompok apa masing-masing? Saya sih maunya masing-masing, punya saran masing-masing. Apa gimana? Boleh, nanti kita kembangin aja. Oke, kita mulai dari Mbak Diva dulu gimana? Oke. Dari itu kan berarti kan ada permasalahan dulu apa gimana? Presentasinya gimana? Presentasinya sebenarnya lebih ke prosedur sosialisasi yang berkaitan dengan prosedur dan dengan sosialisasi seberapa jauh sih masyarakat mengetahui tentang ada loh bantuan hukum dari Kemenkumham kayak gitu. Karena cakep informasi. Jadi informasi untuk masyarakat ya gitu ya. Nah, jadi gimana terus? Coba lanjutin. Jadi karena beberapa teman aku kan sempat ngobrol sharing-sharing juga ini dengan mahasiswa yang non hukum ya kebetulan dan mereka tuh nggak tahu gitu ternyata Kemenkumham tuh bisa loh ngasih bantuan hukum dan dari situ aku sebenarnya nggak bisa digeneralisasi juga, cuman berarti masih banyak nih orang yang nggak tahu kalau misalnya Kemenkumham ini bisa ngasih bantuan hukum dan ya udah jadi kita berempat sebenarnya sama satu teman kita Dea kita makannya beda aja ya? Di sebelah lagi sebelah banget tembok bah. Iya. sebelah tembok. Iya. Terus? Jadi masih banyak nih yang nggak tahu dan kita sarannya adalah lebih ke pemasifan dari sosialisasi tentang prosedur bantuan hukum ini. Jadi promosinya ya semoga Kemenkumham bisa lebih ekstra lagi. Jadi karena kalau misalkan spesifik itu mungkin hanya untuk desa ABCD, desa sadar hukum aja, masih banyak desa lain. Tempat lain, bahkan orang-orang yang berpendidikan pun masih banyak yang nggak tahu gitu. Iya sih.
Iya. Itu salah satunya koreksi buat kita juga ini Oh masalahnya. iya, semangat tim humas. Iya, karena sebagai kita sebagai tim humas ya berarti yang harus gacor untuk mempublikasikan. Berarti masukan dari Mbak kita terima kasih banget nih. Iya. Ternyata banyak sekali masyarakat yang itu melalui berarti Mbak Diva tanya sama teman-teman berarti kan. Oleh ternyata iya. emang banyak yang belum tahu. Kayak Entah oh ada yang bisa bantu. ya gitu. Kalau Mbaknya, ayo gimana? Oh, jangan senyum kepada saya. Saya tetap bukan jadiannya. Senyum ke saya masalahnya. Saya tetap Mungkin bukan. dari saya untuk sarannya sih kurang lebih sama ya, Ya. lebih dimasifkan untuk publikasi daripada sosialisasi bantuan hukum itu sendiri kayak melalui sosial media, TikTok, Wih, Instagram dan lain sebagainya. Jadi Genzi. ya, Genzi nih masalahnya. Genzi mah pasti mau hubungannya sama sosial media, nggak lepas dari handphone, nggak pernah lepas dari handphone. Kalau Mbak Putri, apa Mak? Kalau emang terkait masalah itu? Iya, bener sih apa yang tadi kata Riva sama Yola bilang. Gak banyak orang yang tahu tentang Kemenkumham gitu kan. Sebenarnya Kemenkumham ini untuk apa gitu? Membantu apa? Memberikan Apa bantuan aja? apa? Iya. Layanan yang kita berikan. Iya. Oke, tim humas ada PR dari teman-teman mahasiswa nih ternyata nih kita belum masif untuk melakukan informasi kepada teman-teman semuanya. Ini makasih loh sarannya untuk kita loh ternyata loh. Sama-sama. Ternyata tuh untuk kita loh. Pantesan mau diajak podcast ya ujung-ujungnya ternyata sarannya untuk kita loh tim humas loh. Pemerintahan sekarang sudah mencoba untuk secara masif untuk melakukan informasi, Betul. menyebarkan informasi. Tapi masyarakatnya sendiri yang kadang-kadang yang punya informasi yang sangat instan dan cepat Iya, nih, iya. benar gak? Betul. Sebagai Genzi seperti itu bukan Iya. lebih gampang lihat informasi daripada baca kan masalahnya gini. Kalau kadang-kadang kita ada persyaratan dan lain-lain Iya, yang harus betul. yang benar harus detail kan. Genzi mau gak baca kayak gitu permasalahannya? Mungkin untuk yang terlibat kasus dia mau ya. Ya, yang terlibat kasus, dia butuh ya. Gitu ya, benar ya. Iya. Jadi ya benar. Kalau ada masalah mungkin baru Iya. mau ya. Kalau ada masalah baru nyari dia mana ya. Mana cari itunya. Nah itu dia masalahnya terkadang ya saya bukannya itu ya. Terkadang kita sudah menyampaikan informasi itu. Iya, Terkadang iya, ya pasti. emang mereka konsumtif informasinya itu apalagi sekarang ya. Sangat banyak sekali informasi yang ditangkap oleh orang-orang dalam waktu singkat. Dan ngaku kan seberapa sering kalian scroll Instagram dan TikTok? Sering banget. Sering. Udah nggak terhitung kan? Iya. Itu 1 menit saja kalian udah berapa kali ngeliat video? Udah berapa banyak informasi. Nah itu dia yang jadi mungkin yang jadi ada kendala di diri kita. Kadang-kadang ada informasi yang detail. Bagaimana kita menyampaikan informasi detail supaya tidak miss Genzi dan hukum? Kayaknya kok kalian mau sih ngambil hukum sebagai Genzi? Wah, banyak sekali yang mau dihukum. Bukan. Salah teman-teman. Kok mau dihukum? Maksudnya Apa? Kenapa? Nih ya. Apakah menarik sih? Emang semenarik itu kan di mata Genzi hukum itu? Apakah masih menarik? masih sangat menarik. Masih kan? Masih dong. Apa alasan kalian? Menurut kalian kenapa masih menarik hukum di mata Genzi? Silakan. Oke, siapa yang mau jawab dulu? Bebas. Enggak, senyum. Oke, silakan menambahkan pendapatnya. Mbak Diva atau siapa? Oh, ya udah. Siapa? Iya, kenapa masih menarik? Karena mungkin kalau misalnya dari segi mata pencahariannya Iya. sampai saat ini sih untuk di wilayah hukum ini masih dikerjakan oleh manusia dan akan terus oleh manusia. Oh. Gak mungkin dong tiba-tiba Robot. dikerjain sama Belum ada yang ya? AI hukum ya? Ada gak? paling untuk Ada gak coba? question and answer. Coba ya, aku cari ya. Boleh. AI hukum ya. Iya. Iya, AI hukum ya. Biasanya sih kalau untuk AI Accuracy. mereka kayak yang menjawab pertanyaan gitu, jadi kayak lebih kayak AI lawyer. Kayaknya AI lawyer ya, misalkan seperti itu ya. kayak menarik deh. Iya. Ada gak ya? Robot lawyer. Ada loh. Oh ada. Oh, ada banyak juga. Nih, ada salah satunya di hukum online ya. Kita baca. Robot lawyer aku tersingkir. Nah, kalau menurut kalian ini ya kita ini.
pertama di dunia robot lawyer penasihat hukum terdakwa di persidangan Amerika Serikat. Kita ngomong di Amerika ya. Kalau di Indonesia mungkin ya kita belum Masih kepikiran, susah ya, masih belum ada sama pemikiran itu ya. ke sana ya. Tapi Iya. kalau di luar negeri kan udah kita ngomongin soal itu ya. Ada AI lawyer. Oke. Kenapa? Kalau emang alasannya itu apa? Mungkin kalau Indonesia masih kuat ini ya. Iya, kalau Indonesia masih jauh. Bukannya kita tidak menuju ke sana ya, tapi kita Iya. ke sana. Tapi kita masih mikirin, banyak masyarakat kita masih mikirin besok makan apa dibandingkan mikirin artificial intelligence. Iya. Ya mungkin alasan yang pertama itu tadi kayak kalau untuk di Indonesia sendiri kan Iya, ya, Indonesia sendiri. untuk penggunaan sumber daya manusianya ini masih kencang sekali dan menurut saya field yang bisa dikerjakan oleh orang hukum ini banyak. Masalahnya kan kami ini kan ada ranah administrasi negara, tata negara, Oh, iya. kemudian juga perdata pidana, nggak sebatas di dua itu aja teman-teman, ada di hukum lingkungan juga, kita bisa mengadvokasi lingkungan juga, terus intinya banyak yang bisa orang-orang hukum ini kerjakan dan cari gitu. Oh, Jadi itu sih mungkin emang banyak ya emang lowongan pekerjaan di lawyer tuh banyak ya? Bukannya lawyer itu cuma officer lawyer, di officer lawyer, officer, law official, legal officer, terus mungkin di law firm, notaris. Oh, masih banyak. Ada lagi? Banyak sekali. Iklan Gumam. Iya. Iklan Gumam banyak ESA semua emang ya. Iya. Iklan Gumam. Saya aja bukan ESA, masalah itu sih. Iya, banyak banget ESA banyak ya. ESA. ESA iya. Oh, Jaksa, hakim. hakim ya pengajar. Oh, iya. PNS juga banyak sekali itu ranah untuk orang-orang hukum. Ya. Dan emang bener sih, kalau di Indonesia sendiri mungkin masih jauh dari kalau misalkan digantikan oleh robot sih. Iya. Kalau mbaknya, kenapa mbak seorang Gen Z mau ngambil hukum? Karena Gen Z dan hukum tuh kayaknya masih, karena beberapa orang mengatakan ya Gen Z itu terhadap hukum tuh tipis lah ibaratnya ya. Apalagi hukum itu baca yang ini peraturannya panjang-panjang nih mau jadi. Masalahnya kan nggak mungkin kita nggak ngebaca secara detail kan. Kalau kita nggak baca secara detail, secara hukum kita salah. Apa yang mau kita debatkan? Iya. Nah, kalau banyak kenapa mbak? Mungkin karena kan untuk di bidang hukum ini Iya. kurang lebih sama kayak Mbak Diva Iya. ini banyak ya lapangan kerjanya. Iya. Dan juga memang saya sendiri Iya. sudah Udah kecil. Ya lupa dari kecil udah mau jadi notaris. Sudah didoktrin dari Dari kecil. dokter jadi notaris. Mbak nggak mau jadi polisi mbak? Dari kecil. Enggak. Bapaknya polisi kan? Nggak mau jadi polisi aja dari kecil. Enggak sih. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Karena udah mau jadi Iya. notaris ya, ngelanjutin usaha apa? Iya. Nanti stop di situ kan kalau nggak ada. Tapi mbaknya nggak mau gitu mbak keluar dari rangkas. Kan setahu saya notaris itu ada kelas-kelasnya kan? Oh iya, betul. Ya kan? Dan kalau di rangkas itu masih kelas berapa ya? Saya lupa ada kalau kelasnya itu jenis kelasnya kan. Tapi kan kalau di Jakarta, Tangerang, Tangsel itu kan beda lah. Iya. Jadinya notarisnya nggak mau sendiri aja gitu. maksudnya. Mungkin untuk saat ini dan nanti ke depannya itu Iya. belum tahu sih. Mungkin nanti ke depannya mungkin aku bisa pindah atau buka sendiri. Kalau mbaknya kenapa mau jadi? Jangan senyum bahasanya jadi malu masalahnya. Senyum terus kepada saya. Aduh bahaya ini masalahnya. Aduh Mbak Putri. Mbaknya kenapa mbak? Kenapa mulai jadi hukum? Iya. Apa karena disuruh orang tua? Iya, disuruh orang tua sih sebenarnya awalnya. Disuruh orang tua gitu. Awalnya nggak begitu tertarik, tapi Dalam hukum. lama-lama Jadi tertarik juga. Kenapa? Dari mana dulu mau jadi apa? Aku sendiri sukanya desain sih. DKV. Desain komunikasi visual apa desain apa? Ya kayak interior design. Oh interior design. Oh. Tapi nggak begitu bisa gambar. Jadi ya udah deh hukum aja. Tapi lu apa aja? Bener gak sih anak hukum tuh harus lebih baca? Iya. Iya. Iya, aku baca. Seharusnya. Tapi kan minat bacanya Iya. udah menurun bukan? Iya, tapi Betul. ya Bener gak sih? yang menurun ada, tapi ya kalau teman-teman saya sih minat bacanya tinggi sekali. UI. Coba kalau tempat lain. Jadi Nggak tahu ya kalau tempat lain, sebetulnya tinggi juga. Kan saya cuma ngomong nggak tahu tempat lain ya. Iya. UI wajar, masa masih banyak. Karena kan ya hukum bukunya tebel, Iya. isinya profesor semua. Iya.
Apalagi kalau kita ngomongin kitab undang-undang KUHP itu moral perdata juga pasti banyak kan hukumnya. Itu harus dihafalin semua nggak sih? Pasal. Iya. Sebenarnya enggak harus dihafalin. Cuman seiring berjalannya waktu dengan jadi hafal karena sering berhubungan gitu. Iya, jadi gitu lama-lama dan ujian juga kesini-sini sering ditanyain ini dasar hukumnya apa, jadi kita mau gak mau ya harus tahu dulu dan nanti sering berjalan waktu juga hafal sendiri. Cuma ya gak tiba-tiba satu kitab hafal semua itu agak wah. Kalau perdata itu di undang-undang ya berarti ya banyak ya apa diatur di dalam undang-undang atau gimana? Pasal-pasalnya. Perdata Iya. Ada KUHP, ada KUHP, terus undang-undang turunannya juga banyak karena kan di KUHP juga udah banyak bab yang tidak diberlakukan lagi karena ada KUHP ya, undang-undang itu ya sama bedanya sama pidana dan ditambah aja KUHP gitu pokoknya ya. Oh, banyak nggak sih alasannya kenapa Gen Z itu malas dengan hukum kalau menurut pandangan lu? Kenapa malas dengan hukum? Kenapa? Mungkin karena belakangan ini undang-undang yang dikeluarkan kontroversial dan mungkin untuk bagi beberapa orang undang-undang tersebut istilah wah ini memperburuk keadaan, jadi mungkin banyak teman-teman mungkin yang seumuran saya jadi yang kayak kesel, mungkin marah karena hal tersebut, tapi ada sebab ada akibat. Karena mereka kesel, ada beberapa orang yang malah mereka jadi anak Eva untuk usaha untuk mengubah itu atau mungkin menjalankan aksi-aksi advokasi turun ke jalan. Oke. Kalau ada pandangan kalau dari Mbak, apa sama aja nih? Kalau sama aja. Jadi itu sebabnya kalau menurut Mbaknya, karena ada beberapa ya wajar kalau mahasiswa itu berpikir seperti itu karena emang biasanya mereka adalah pendorong perubahan dong. Kita sudah lupa dengan 1998 dan lain-lainnya. Itu adalah penggeraknya adalah para mahasiswa, alumni ini senior kita ya. Tapi sekarang sudah di parlemen sekarang. Mereka dulu hasil di jalan, sekarang sudah di parlemen semua. Sudah jadi pemimpin kita sekarang. Apakah kalian juga seperti itu? Apakah kalian cita-cita untuk kalau emang kalian punya gak sih salah satu terbesit gitu kalau emang kalian di awal ya masuk EVA itu pengen ada sesuatu yang dirubah gitu terkait hukum di Indonesia? Ya mungkin kalau keinginan untuk merubah ya mungkin ada cuman kalau saya sendiri kan emang cita-citanya untuk menjadi lawyer. Jadi maksudnya terbesit sendiri aja gitu. Iya terbesit sih pasti ada dong. Karena sebagai mahasiswa hukum pasti kan ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian wajar itu kalian sebagai mahasiswa, sebagai manusia kalian wajar menganggap ini hukum ini tidak sesuai dengan keadaan kita sekarang. Ada artinya? Iya, ada kayak hal-hal kayak gitu. Ada hal-hal kayak gitu. Tapi kira-kira bakalan masuk gak? Berani masuk? Oh, berani masuk apa enggak? Kita lihat nanti ya teman-teman. Kalau saya ada modal mungkin boleh. Kalau Mbaknya gimana Mbak? Ada gak maksudnya terkait itu? Untuk merubah daripada peraturan yang ada di Indonesia sih pastinya ada ya beberapa hal. Apa? Tapi mungkin untuk masuk terjun langsung itu mungkin enggak. Emang apa yang kira-kira yang menurut Mbak enggak sesuai? Nggak apa-apa, kita ungkapkan saja. Contohnya aja, misalkan apa? Ada nggak? Bisa diungkapkan sekarang? Enggak, kenapa? Takut sih. Berarti ada ya pengen. Iya. Apa tentang notaris? Enggak. Oh, tentang notaris. Apa tentang ibu-ibu perempuan? Apa nih tergabung dalam suatu organisasi feminis? Enggak. Yang SJW ini bebas plastik sampah, kesetaraan gender sekarang. Iya, sementara ini belum ikut sih. Mungkin ke tapi mau berarti yang mau ikut SJW itu. Mereka keren loh, nggak apa-apa. SJW mereka keren ya? Iya, saya juga mau gabung sama maskulinis biar saingan kita tidak. Kalian kan pada feminis, saya maskulinis lah. Kita bikin organisasi yang sama untuk kalian menyuarakan suara perempuan, kita menyuarakan para laki-laki.
Nah, Mbak, saya mau nanya. Kalau di Kemenkumham apa yang mau jadi bagian apa? Di bagian apa? Ahli. Iya. Karena berhubungan sama notaris juga. Iya. Gamon kan. Udah kuat ya, udah ini ya, kalau udah ini ya. Udah sama ya. Ya notaris butuh aku juga. Bener loh. Kemenkumham itu bosin notaris loh. Kalau nggak ada Kemenkumham kan nggak bisa. Siapa yang melantik? Iya. Itu masalahnya, siapa yang mau melantik notaris itu? Iya. Kalau mbaknya apa? Mungkin di bagian bidang hukum atau AHU, Bidang hukum apa? penyuluhan. Penjelasan ini hukum. Iya, atau AHU yang pasti. Udah ngasih materi? Kenapa? Udah bisa ngasih materi? Belum. Untuk saat ini belum. Ya misalnya siapa tahu aja kita kan nanya misalnya kalau mau jadi penyuluh siapa tahu aja bisa ngasih pasal apa. Coba berani? Enggak deh sekarang. Enggak dulu sekarang. Kapan lagi? Emang nggak mau balik lagi nanti ke sini? Kalau mbaknya apa? Mungkin ada ya kalau misalkan nanti cita-cita utamanya belum tersampaikan. Kalau misalkan di sini ya, kalau Iya. misalkan kalian mau masuk Kemenkumham. Mungkin di bagian HAM. Kenapa? Karena yang bisa diadvokasi tentang HAM ini banyak dan nggak ada habisnya kasus tentang HAM. Jadi Kenapa? Kenapa fokusnya ke HAM? Apa namanya gini ya? Banyak yang lebih fokus ke HAM dibandingin perdata loh. Saya dengar tadi. Iya, Kenapa? kalau udah di Kemenkumham kan udah Ya, beda hal lagi ya, beda hal sebenarnya. lagi. Iya, cuman sepertinya nggak ada salahnya untuk mencoba di bidang yang lain selain perdata di HAM atau mungkin di penyuluhan hukum juga itu juga menarik, sharing-sharing ilmu. Sering ilmu ya. Iya. Berarti ngasih materi. Belum disiapkan ya teman-teman materinya. Mungkin lain kali. Materi simple. Apa ya materi simpel ya? Tetap nih ya, hukum tuh banyak di kan di pelayanan hukum kan ya. Di Iya. divisi pelayanan hukum kan ya, kan ada AHU, KI, HAM, penyuluh, perancang. Ini AHU ada lah karena berhubungan sama notaris. Ya. Penyuluh nih laku nih, 2 orang mau jadi penyuluh nih. AHU penyuluh nih laku nih, HAM tadi ada nih. Kenapa mau perancang? Apa? Tapi masuk gak ke kalau ini ranah pelancang? Enggak ya, nggak sempet ya. Nggak sempet. Itu salah satu pekerjaan yang job desk-nya tuh hukum banget lah. Iya. Hukum banget kalian iya, punya prestisnya tuh tinggi loh. Masalahnya sekarang itu perda ataupun peraturan daerah yang pengen dibuat wajib mengundang perancang. Karena biasanya ya kalau goalsnya salah satu anak-anak hukum ya kalau emang mau capek dan emang kan kalian harus itu baca pasal-pasal supaya tidak bentrok dengan di atas perancang. Kenapa kalian tidak mau ngambil perancang? Ada alasannya? Tidak tertarik. Tidak tertarik. Kenapa? Mungkin karena gak hukum banget. Oh, nggak hukum banget ya jadinya ya. Ya, Jadi bukan anak hukum banget jadinya ya. Ya. Jadi hukum kalian hukum apa? Hukum apa? Nggak bercanda. Nggak, iya. Mungkin kalau misalkan terkait dengan perancangan undang-undang kan erat banget ya sama ilmu perundang-undangan dan Ya. itu hierarki dan juga teoritisnya dan hal-hal yang menyangkut dengan teori dasar hukum itu Iya. sangat harus dipahami dengan secara mendalam dan mungkin untuk saat ini kan kita belum semahir itu ya untuk memahami mengenai ilmu perundang-undangan dan teorinya. Jadi mungkin belum pede kita berpikir Iya, mau betul, ambil itu. jadi perancang ya teman-teman, tapi mungkin soon boleh. Ya emang kalau emang perancang emang salah satunya ya tugas yang lumayan ini. KI, kenapa nggak ada yang mau ngambil KI? Wah, KI juga sebenarnya itu menarik. Lebih menarik jadi konsultan KI. Wah, nggak bercanda. Kalau ngomongin soal konsultan KI, teman saya lebih konsultan KI emang nyasar jadi PNS sekarang. Oh iya. Tahu Mas Bis, berarti kan udah iya. ya, Mas Bisa tuh mantan Undip kan? Nah dia alumni Undip, kebetulan dia mantan konsultan KI ya, tapi emang ilmu KI-nya dia udah melotok banget, udah di luar kepala terkait masalah KI. Bagaimana kalian sebagai Gen Z menyampaikan terkait hukum kepada teman-teman kalian? Di luar mahasiswa hukum ya, kalau kalian ngobrol sama mahasiswa hukum kalian udah biasa, tapi teman-teman kalian yang di luar dari hukum bagaimana kalian menyampaikan? Ya, Putri boleh silahkan. Boleh Mbak Putri dulu? Apa? Apa Mbak Yolanda? Ini kenapa lirik-lirikan dulu? Rasanya saya jadi pusing nih lirikan terus nih. Lempar-lemparan ya. Lempar-lemparan dulu. Siapa yang mau jawab duluan? Jadi kalian kan sebagai circle kalian cuma bertiga doang nih di sini nih? Enggak dong. Enggak dong, pasti dong. Kita teman beda dong. circle semua. Iya. Ya kalau di luar pasti beda Iya. kan. Ya maksudnya pasti
pernah gak sih kalau misalkan nih kalian dikasih tantangan gitu, misalkan kalian menyampaikan soal hukum kepada teman-teman kalian yang seumuran dengan kalian, yang mereka tidak sadar, misalkan dia ngomong soal hukum, mereka benar-benar tidak tertarik dengan hukum, bagaimana kalian mengatasi seperti itu, kalau emang seperti itu? Karena menurut saya informasi hukum tuh harus disampaikan biasanya di tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Iya. Karena mereka lebih dibandingkan dengan mendengarkan dari suatu berita atau apa yang bisa panjang-panjang itu, mereka biasanya tidak kurang tertarik. Nah, makanya itu bagaimana kalian sebagai Gen Z menyampaikan kepada Gen Z yang lain terkait masalah hukum. Oke? Apa ya? Mungkin untuk untuk pemberitahuannya mengenai hukum dari Gen Z ke Gen Z lainnya itu yang pertama dibuat menarik sih untuk menyampaikannya, untuk mensosialisasikannya. Iya gitu. Jadi biar nggak monoton, nggak bosenan gitu. Karena Gen Z bosenan, kadang ngomong ya. Iya. Gen Z bosenan ya. Iya. Bener ya? Bener nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung. Kalau Mbaknya bosenan, gimana? Lumayan bosenan. Menurut Mbak, kalau ada informasi yang kurang menarik pasti akan di skip. Iya. Walaupun penting. Kenapa? Walaupun penting. Enggak sih kalau penting ya. Informasi gempa Mbak lewatin gitu. Takutnya kita ada informasi tentang gempa, agak penting apa bodo amat katanya. Ketindih dong. Ada informasi gempa, saya tidak percaya dengan itu. Saya mau nyantai di rumah, saya mau tiduran di rumah. Saya mau tiduran saja. Ya kan kalau informasi BMKG paling apa? Gempa sekali lokasi sekian, tidak menarik, saya tidur aja. Itu menarik banget buat kita. Ya bagaimana kan? Makanya itu ada informasi penting apa tidak ini masalahnya nih. Iya. Nah kalau Mbaknya gimana? Maksudnya kalau mau cara menyampaikan kepada sama Gen Z gitu? Yang pertama santai aja. Santai? Karena mungkin sering juga aku temuin di beberapa tongkrongan, ada temen anak FH juga, dia menyampaikannya terlalu berapi-api, jadi yang diterima sama teman-teman lain mungkin jadi kayak yang apa sih gitu, kayak terlalu menggurui, dan mungkin cara penyampaian aja dibawa asik aja, jadi kayak misal kalau misalkan antar teman ya, mungkin emang harus ada suatu topik dulu yang dibahas, baru nanti kita bisa masuk ke situ mengenai gimana sih kebenarannya mengenai informasi tersebut dan juga tentang peraturan-peraturannya. Jadi ya dibawa santai aja, dibawa asik aja, dan dibawa kayak ngobrol aja, intinya jangan terlalu terlalu berapi-api ya, kecuali memang mungkin temannya mengatakan suatu hal yang emang nggak benar dan mungkin ngotot, ya itu silahkanlah berdebat lah teman-teman ya. Debat kusir. Ya debat gitu. Berapi-api, langsung aja mainin ya. Iya, yang kayak gitu. Tapinya nanti mainnya ujungnya ke sosmed. Kayak gitu kan nggak ujung-ujungnya balik-balik lagi ke sosmed, viral. Kan nggak sehat Pak kalau gitu, makanya saya bilang dibawa asik aja, dibawa santai. Apa yang kita ketahui juga kita harus karena mungkin kalau kita kan masih mahasiswa, jadi mungkin kasih disclaimer juga sepengetahuan gue, atau mungkin pas lagi kita ngobrol tentang hukum atau advokasi diberitahu tentang hukum, kita juga sambil searching, oh ini ternyata menurut pasal ini, undang-undang ini kayak gini, oke, kita udah terang nih, ya udah, jadi pembahasannya bisa lebih nyaman lagi. Gitu. Oke, thank you. Ada lagi menambahkan selain itu? Ada lagi nggak Pak? Apa? Cukup apa? Cukup cepat. Oke. Itu dia, kita ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa cantik yang lagi magang di kantor wilayah Penyelenggaraan Magang. Sampai kapan kalian di sini? Sampai tanggal 10 Agustus. Ya. Udah pergi dong sama saya. Sekarang tanggal 3. Seminggu lagi dong. Iya, udah Bapak. Aduh, sedih dong saya dong. Saya sedih dong. Aduh. Iya, udah lah Pak. Ketemu lagi dong. Ntar main lagi sih lah. Berarti nanti setelah ini kalian balik lagi ke kampus? Iya, kita bentar lagi masuk. Laporan nggak kalian ke? Enggak. Karena magang mandiri. Karena magang mandiri ya, nggak bikin laporan berarti ya? Enggak, laporan. Cuman kalian punya tugas tadi aja, saran menyampaikan saran terkait masalah bantuan hukum ya. Terima kasih atas sarannya, semoga itu bisa kita lakukan, karena saran itu langsung terhubung dengan kita sebagai di bidang humas yang melakukan publikasi terkait masalah layanan
Nggak apa-apa, ini adalah masukan dari kalian teman-teman mahasiswa yang punya sudut pandang kalian sendiri. Bukan berarti kalian benar atau salah, itu adalah pendapat kalian masing-masing. Itu juga pendapat kita, pendapat saya pribadi. Hukum udah jelas tuh, pasti kalau yang salah A ya pasti A. Tidak mungkin kalau salahnya B jadi A, nggak mungkin. Kecuali itu hukum tidak jelas. Hukum bentuknya abu-abu, karena hukum itu adalah bentuknya tegas. Setuju? Setuju. Sangat setuju kan? Hukum itu pasti A, B, tentang A pasti hukumnya adalah A. Nggak mungkin dong misalnya yang lain-lain melenceng yang lain. Jadi kita bebas berpendapat karena kita juga sudah ada undang-undangnya untuk menyampaikan pendapat. Ya itu hanya pendapat kalian sebagai mahasiswa di sini. Bagus, kalian mahasiswa berani bicara. Menurut saya sendiri di sini kalian berani speaking, maksudnya berani menyampaikan apa yang kurang dari kita sebagai, karena masukan dari teman-teman kalian ke teman-teman mahasiswa, masukan dari masyarakat adalah bentuk perubahan kita sebagai pelayan kalian. Kita adalah ASN, ASN adalah pelayan untuk kalian, pelayan untuk masyarakat. Semua jajaran dari atas sampai bawah kita adalah pelayan untuk kalian, untuk masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Siapa aja kita ketemu. Mungkin kalau mbaknya berdua jadi notaris, mungkin kita akan nanti kalau udah jadi notaris yang ngelantik mungkin di sini, dan yang motor teman saya nanti. Nanti yang motor teman saya. Semoga teman saya masih di sini juga. Kebetulan kalau teman saya udah pergi ya nggak tahu di mana. Kalau mbaknya mungkin nanti sukses kalau mau jadi officer officer lawyer, semoga mau gabung Hotman Paris silakan. Salam bawa Hotman kalau mau gabung sama Hotman Paris. Siap. Yellow jacket. Depok Jaya. Depok Jaya. Ini Semarang Pride. Ini Depok Jaya. Oke, terima kasih sobat Jawara. Ini bincang-bincang kita dengan mahasiswa-mahasiswa dari Undip dan UI dan Fakultas Hukum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Boleh melambaikan tangan ke teman-teman. Dadah. Terima kasih.